Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ode Muhammad Sianwar Anugrah Juliadin, NIM Tambuk 30 2021 0068, Matkul Pengujian Perangkat Lunak, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Muslim Indonesia. Saya akan mempresentasikan tugas 2 dari pengujian perangkat lunak. Oke. Tugas dua penguji perangkat lunak. Soalnya satu, gunakan setiap tahapan dari teknik penguji white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Nomor dua, pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus sesuai spesifikasi kebutuhan, serta jelaskan alasan beserta kesimpulan dari hasil analisis Anda. Pengujian whiteboard pada studi kasus Gojek. Pengujian whitebox atau whiteboard testing adalah teknik pengujian perangkat lunak yang dilakukan dengan menganalisis secara detail struktur internal dan logika kode program. Dalam konteks aplikasi seperti Gojek, penerapan pengujian whiteboard sangat krusial untuk memastikan kualitas dan reliabilitas setiap fitur yang ada. Tahapan pengujian whiteboard dan penerapannya pada Gojek. Mari kita bahas beberapa tahapan umum dalam pengujian whitebox dan bagaimana tahapan tersebut dapat diterapkan pada studi kasus Gojek. Pertama, untuk analisa kode sumber. Penerapan pada Gojek, para penguji akan mengalami kode sumber Gojek, terutama bagian-bagian yang berkaitan dengan fitur-fitur inti, seperti pemesanan, pembayaran, dan pelacakan pesanan. Mereka akan menganalisis algoritma struktur data dan logika yang digunakan. Kesimpulannya itu, tahapan ini sangat penting untuk memahami alur eksekusi program dan mengidentifikasi titik-titik potensial terjadi kesalahan. Tahapan kedua itu pembuatan test case. Penerapannya pada Gojek. Berdasarkan hasil analisis kode, tim penguji akan membuat test case yang dirancang untuk mengevaluasi setiap cabang, logika, jalur eksekusi, dan kondisi khusus dalam kode. Contoh test case. Satu, yaitu A, memeriksa apakah perhitungan biaya perjalanan sudah benar untuk berbagai skenario, seperti jarak waktu promo. Penguji B, menguji apakah sistem dapat menangani pembatalan pesanan dengan benar. C, memastikan sistem pembayaran integrasi dengan baik dengan berbagai metode pembayaran. Kesimpulan dari test case yang baik akan memastikan bahwa semua bagian kode telah diuji secara menyeluruh. Tahap pengujian ketiga itu eksekusi test case. Penerapan pada Gojek. Test case akan dieksekusi secara otomatis dan atau manual menggunakan alat pengujian. Hasil eksekusi akan dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Kesimpulan tapi ini akan mengidentifikasi bug atau kesalahan dalam kode program. Analisis hasil. Penerapan pada Gojek. Tim penguji akan menganalisis hasil eksekusi test case untuk mengidentifikasi penyebab kesalahan dan menentukan tingkat keparahannya. Kesimpulan hasil analisis akan menjadi dasar untuk perbaikan kode dan pembuatan test case baru. Teknik pengujian whitebox. Satu, backseat deteksi digunakan untuk mengukur kompleksitas kode dan mendefinisikan alur yang dieksekusi. Sangat berguna untuk menguji alur pemesanan yang kompleks di Gojek.
Chopper Meng- menguji setiap cabang logika dalam kode. Contohnya menguji kondisi ketika pengguna memiliki metode pembayar tunai atau non tunai. Kondisi coba menguji semua kondisi dalam kode. Contohnya menguji kondisi kes- ketika saldo ketika saldo pengguna tidak mencukupi untuk pembayaran. Loop testing menguji berbagai jenis perulangan dalam kode seperti perulangan untuk menghitung jarak tempuh. Teknik pengujian black box untuk studi kasus Gojek. Pengujian black box adalah pengujian perangkat lunak yang dilakukan tanpa mengetahui struktur internal kode. Pengujian ini berfokus pada fungsionalitas sistem dari perspektif pengguna. Eh, Teknik pengujiannya. Satu, pengujian partisi equivalency atau equivalency partition honing. Deskripsinya membagi input data menjadi kelas-kelas data yang setara. Setiap kelas diasumsikan akan menghasilkan perilaku yang sama. Penerapan pada Gojek membagi rentang harga menjadi beberapa partisi. Misalnya harga di bawah 50.000, antara 50.000 sampai 100.000, di atas 100.000. Membagi jenis pembayaran menjadi beberapa partisi. Tunai, kartu kredit, GoPay. Membagi jenis layanan menjadi beberapa partisi. Seperti GoRad, GoCar, dan GoFood. Alatan, alatan teknik ini sangat efektif untuk menguji berbagai kombinasi input yang mungkin terjadi dalam sistem pemesanan Gojek. Kesimpulan, teknik ini ini teknik ini kita dapat memastikan bahwa sistem Gojek dapat menangani berbagai jenis input dengan benar. Dua, pengujian nilai batas atau boundary value analysis. Menguji nilai-nilai batas dari setiap kelas partisi equivalency. Penerapan pada Gojek. Menguji pesanan dengan harga minimum dan maksimum yang diperbolehkan. Menguji pesanan dengan jarak tempuh minimum dan maksimum. Menguji pesanan dengan waktu tunggu minimum dan maksimum. Alasan, nilai batas seringkali menjadi sumber kesalahan dalam sistem sehingga perlu diuji secara langsung. Kesimpulan, teknik ini membantu mengidentifikasi kesalahan yang mungkin terjadi pada batas-batas input. Pengujian ketiga, pengujian kasus menggunakan use case testing. Deskripsi, menguji setiap berdasarkan skenario pengguna yang realistis. Penerapan pada Gojek, menguji alur pemesanan dari mulai memilih layanan, menentukan tujuan, hingga pembayaran. Menguji alur pembatalan pesanan, menguji alur pemberian rating, dan ulasan. Alasannya, teknik ini memastikan bahwa sistem bekerja dengan baik dalam kondisi penggunaannya yang sebenarnya. Kesimpulan, dengan teknik ini, kita dapat memastikan bahwa sistem Gojek memenuhi kebutuhan pengguna. 4. Pengujian robotnet. Menguji sistem dapat memberikan input yang tidak valid atau di luar jangkauan diharapkan. Penerapannya pada Gojek memasukkan data input yang tidak lengkap atau salah format. Menguji sistem ketika koneksi internet terputus. Menguji sistem ketika terjadi kesalahan pembayaran. Alasan, teknik ini membantu mengidentifikasi bagaimana sistem beraksi terhadap kondisi yang tidak terduga. Kesimpulan, teknik ini memastikan bahwa sistem Gojek dapat menangani kesalahan yang baik dan tidak keras. Tidak keras. Latar pemilihan teknik-teknik tersebut. Teknik-teknik ini di atas. Teknik-teknik teknik-teknik di atas dipilih karena relevan dengan karakteristik aplikasi Gojek yang kompleks dan memiliki banyak interaksi dengan pengguna. Kombinasi dari teknik-teknik ini memberikan cakupan pengujian yang luas dan membantu mengidentifikasi berbagai jenis kesalahan. Terima kasih. Sekian dari presentasi tugas 2 pengujian perangkat lunak saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.